Di episode sebelumnya, Jiang Han memulai rencananya dengan masuk ke dalam ruang rahasia di bawah tanah milik Kaisar. Dia kemudian mengaktifkan core monster yang telah dia tanam sebelumnya. Dengan begitu, ibu kota kekaisaran kini dikacaukan dengan beberapa monster summon milik Jiang Han. Mereka juga membuat kekacauan dengan menghancurkan semua bangunan yang berada di hampir setiap penjuru ibu kota kekaisaran. Di tengah-tengah pertarungan Daxia melawan kaisar, tiba-tiba Jiang Han muncul dengan berita yang besar. Berita yang dimana Jiang Han juga baru mengetahui setelah melihat isi semua formasi di ruang rahasia milik kaisar. Kedatangan Jiang Han membawa kabar identitas asli dari kaisar itu sendiri. Jiang Han mengungkapkan bahwa kaisar saat ini adalah kaisar pertama di Tianwu yang masih hidup. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like serta komen juga agar admin tambah semangat untuk kedepannya. Dan ya, semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Video kali ini dimulai dengan Jiang Han yang berkata, "Aku telah melihat arai pembalik jiwa di ruang rahasia. Jadi aku punya tebakan. Formasi ini selalu dipakai untuk melahap jiwa dan meningkatkan kultivasi. Aku berpikir kaisar menggunakan cara ini untuk menerobos dan mengumpulkan kultivasi. Tapi aku selalu merasa ada hal yang salah. Seharusnya dengan cara curang tersebut akan masuk akal untuk menjadi sangat kuat. Tetapi kenapa kaisar-kaisar terdahulu kekuatannya tidak meningkat dengan drastis? Kenapa mereka semua mati di usia muda? Cara mengurus kota dan kerajaan, bagaimana mungkin kaisar-kaisar terdahulu punya cara yang sama selama ribuan tahun lamanya?" Dari situ aku mengerti karena pada dasarnya semua kaisar itu adalah satu orang yang sama. Benar begitu bukan? Kau membongkar rahasia terbesarku. Namun itu sudah terlambat. Kau dan semua orang yang ada di sini akan mati. Jadi tidak ada yang perlu dirahasiakan lagi mengenai diriku. Aku adalah kaisar pertama Tianwu, Li Dingxian. Ingat namaku baik-baik karena mati di tanganku adalah sebuah kehormatan. Mendengar fakta tersebut, Daxia menjadi sangat marah dan mulai berubah ke mode Super Saya. Jadi ini adalah kau ya? Orang yang menjadi pelaku atas terbunuhnya 100.000 orang-orang di Daxia. Daxia menyiapkan sebuah teknik dan akan menyerang kaisar. Dengan mengumpulkan energi di kedua tangannya, Daxia menembakkan energi tersebut ke arah kaisar. Meski Jiang Han mencoba untuk menghentikannya, namun itu sudah terlambat. Ya, itulah caraku mendapatkan pencerahan, dengan membunuh dan terus membunuh tanpa ragu. Mereka yang kubunuh hanya menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kekuatanku. Meski ada sedikit kesalahan setelah itu, akhirnya aku dapat mewujudkannya hari ini, di mana aku akan menjadi raja satu-satunya di dunia ini. Silahkan jika kau ingin membunuhku." Meski serangan milik Daxia hampir mengenai kaisar, akan tetapi kaisar sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Kaisar menganggap serangan Daxia bukanlah apa-apa jika lonceng pemakan jiwa masih berada di tangannya. Di sini Daxia langsung menggertakkan giginya. Dia lupa akan sesuatu. Lupa dengan sebuah konsekuensinya jika melukai kaisar. Gambaran pengorbanan banyak orang tidak bersalah muncul di penglihatan Daxia. Orang-orang tersebut ditumbalkan untuk menyembuhkan kaisar jika mendapatkan sebuah luka akibat pertarungan. "Hei, permaisuri Daxia,
Ternyata kau masih sangat lemah setelah beribu tahun. Bangkitlah jiwa naga hitam, teriak kaisar bersiap melakukan serangan pada Daksya. Daksya pun langsung terhempas setelah menerima serangan cepat yang digunakan oleh kaisar. Dengan mulut yang mengeluarkan cairan merah, di sini bagian bawah tubuh Daksya ternyata disensor. Lalu terdengar kaisar yang mengatakan bahwa jika kaisar berada di posisi Daksya, dia pasti akan menyerang balik tanpa ragu dengan sekuat tenaga. Karena ragu sedikit saja dalam pertarungan antar kaisar, maka kau dipastikan akan kalah. Di sisi lain, ternyata serangan yang dikeluarkan oleh kaisar tidak berhenti. Serangan tersebut terus melesat menjauh dari tempat pertarungan, sehingga membuat para penduduk berlari ketakutan. Kembali lagi di dalam pertarungan, terlihat Jiang Han yang melesat untuk membantu Daksya yang terkena serangan. Dengan cepat dia menangkap Daksya yang akan terjatuh. Dikatakan jika kekuatan kaisar saat ini mampu menggerakkan kekuatan surga dan bumi ke tingkat yang lebih ekstrim. Dengan kata lain, itu sangatlah kuat. Akan tetapi untungnya darah naga leluhur milik Jiang Han cukup kebal dari teknik yang kaisar gunakan sebelumnya. Meski begitu, kaisar tidak langsung melepaskan Daksya. Dia menyerang kembali Daksya yang berada di tangan Jiang Han. Namun setelah kembali terkena serangan, Daksya dan Jiang Han masih bisa mengatasi serangan tersebut. Mereka berdua sadar jika lonceng jiwa harus bisa direbut dari tangan kaisar untuk dapat mengalahkannya. Lonceng jiwa harus bisa kuambil. Terus bagaimana caranya aku untuk merebutnya dari kaisar? Ujar dari Jiang Han sembari memandangi kaisar. Saat ini Jiang Han melihat kaisar yang beregenerasi setelah menerima serangan dari Daksya sebelumnya. Kaisar membentuk ulang sel-sel di tubuhnya dengan kekuatan dari jiwa-jiwa orang yang telah diserap oleh lonceng jiwa. Setelah melihatnya secara teliti, Jiang Han menyadari sesuatu. Dia berterima kasih pada Daksya yang telah membuat celah sehingga terlihat sedikit titik lemah di teknik milik kaisar. Dengan begitu, Jiang Han akan mulai mengambil alih pertarungan selanjutnya. Dia berniat akan melawan kaisar. Di sisi lain, tempat yang tidak jauh dari pertarungan, Ruksue sedang melihat keadaan dan apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia sangat khawatir dengan pertarungan Jiang Han yang akan menghadapi kaisar. Akan tetapi, kekhawatiran terbesarnya adalah kedekatan Jiang Han dan permaisuri Daksya. Di mata Ruksue, Jiang Han dan Daksya tampak begitu sangat dekat. Ruksue diselimuti rasa cemburu. Tapi sekarang tidak seharusnya aku cemburu kepada suamiku. Aku tidak boleh sampai membuatnya terganggu akan kehadiranku. Apa yang seharusnya kulakukan untuk membantu suamiku? Sial, sial. Keadaan macam apa yang kupikirkan saat ini? Ujar Ruksue yang terlihat dilema. Kembali lagi pada pertarungan. Setelah melihat Jiang Han, kaisar pun sedikit tertarik pada kekuatan milik Jiang Han. Lalu kaisar berkata, "Jadi anak muda sepertimu memiliki darah keturunan naga leluhur di usiamu saat ini. Tidak heran putriku merahasiakan dan menyembunyikanmu dariku. Itu benar-benar tubuh yang sangat bagus dan cocok untukku. Kemarilah dan bertarung denganku. Aku akan mengambil paksa kekuatan darah naga milikmu, serta akan kuambil tubuh bagus yang kau miliki." Setelahnya, Jiang Han segera mensummon kembali beberapa monster miliknya. Kali ini monster-monster yang disummon Jiang Han lebih kuat dari monster kera yang disummon sebelumnya. Melihat itu, kaisar tertawa. "Hahaha, kau mau mencoba melawanku?"
permaisuri Daxia saja bukanlah tandingan dari kekuatan milikku. Jadi apa yang bisa kau lakukan? Dan ngomong-ngomong, kau pikir monster-monstermu ini bisa membunuhku? Jangan bercanda anak muda. Selama ribuan tahun, meski aku tidak menggunakan kekuatan ini sepenuhnya, aku tidak sekalipun berhenti untuk berlatih. Di setiap pertempuranku menjadikan sebuah petunjuk. Ini hanya sekelompok monster. Selama mereka masuk ke dalam domainku, hidup dan mati mereka berada dalam genggamanku. Dengan sebuah teknik miliknya, Kaisar menyerang monster-monster milik Jiang Han dengan sangat mudah. Tubuh mereka langsung terkoyak hanya dengan serangan tersebut. Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Apakah kau bisa melihatnya? Kekuatanku yang belum pernah kutunjukkan selama ribuan tahun lamanya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya hari ini dewa membantuku mendapatkan semuanya. Mungkinkah pembantaian ribuan orang beberapa saat lalu cuma untuk hal seperti ini? Di sini, Jiang Han sangat kesal dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh Kaisar. Pasalnya, monster-monster Jiang Han berada di ranah Yuedian. Namun, hanya seperti sebuah kertas tipis saat melawan Kaisar. Kekuatan dengan hawa membunuh yang sangat kuat tersebut tentunya dibayar dengan banyak darah dan nyawa. Beberapa saat kemudian Kaisar kembali mengeluarkan tekniknya yang tidak kalah kuat. Terlihat dari dalam tanah keluar seperti tentakel yang seketika melilit Daxia. BTW ini tentakel mengingatkan sesuatu dengan film Japan gak sih? Oke, lanjut. Diketahui jika tentakel tersebut adalah efek kekuatan dari lonceng pemakan jiwa. Semua ini karena permaisuri Daxia. Jadi semua orang yang hadir harus menerima hukuman dariku. Di sisi lain terlihat Ruksue yang juga terkena serangan lonceng pemakan jiwa atau tentakel. Dan seluruh ibu kota saat ini hampir sepenuhnya terjadi hal yang serupa. Ruksue yang berusaha melepaskan diri tampak kesulitan. Bahkan formasi rahasia miliknya gagal untuk melindunginya. Di setiap penjuru ibu kota saat ini tambah kacau. Seluruh orang termasuk pasukan kota juga kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Mereka semua berusaha berlari untuk menjauhi ibu kota. Semuanya sudah siap. Hari ini semuanya beruntung karena akan menyaksikan hal yang sangat hebat sebelum semuanya mati. Sekali lagi, Kaisar akan segera menunjukkan kemampuannya dalam menggunakan lonceng jiwa. Dari dalam tanah kembali memunculkan sesuatu yang mirip seperti tiang yang menjulang sangat tinggi. Sedikit penjelasan. Jika sekarang Kaisar membuat wilayah dalam lingkup kekuatannya, seperti domain lah, itu disebutnya makam pemakan jiwa. Tempat tersebut berada dalam kendali Kaisar, sehingga pada saat ini Kaisar menjadikan area di sana sebagai wilayah dari kekuatan miliknya. Tidak hanya itu, saat ini di hadapan Jiang Han, teman-temannya diikat tergantung di tiang-tiang tersebut. Yunxi, Daxia, Oyangshu, serta Ruksue tak berdaya melawan teknik Kaisar yang satu ini. Kaisar mencoba menjelaskan jika orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah membantu Jiang Han dan juga sekutu Jiang Han. Meski begitu, di sisi lain, Jiang Han terkejut saat melihat istrinya juga berada di tempat itu. Dia baru sadar jika salah satu wanita yang ditangkap Kaisar adalah Ruksue. Ruksue juga hanya dapat memandangi suaminya yang kini berjuang sendiri melawan Kaisar. Jadi majulah jika kau bisa lulus dari ujianku.
maka aku akan mengakuimu sebagai bagian dari kekuatanku dengan orang-orang ini sebagai saksinya, ujar kaisar mencoba memprovokasi Jiang Han. Jiang Han pun sangat kesal dengan kaisar yang seenaknya sendiri mengatur pertarungan di antara mereka. Selain itu, kekesalan Jiang Han juga timbul dikarenakan kaisar yang telah membunuh banyak orang dan mengorbankan mereka untuk sebuah kekuatan. Hei Jiang Han, jangan khawatirkan kami. Cepat tendang dan bunuh orang brengsek sepertinya sebagai penebusan dosa yang layak, teriak dari Daxia. Sementara itu, perlahan jiwa Daxia dan lainnya yang sedang diikat terlihat sedikit demi sedikit tersedot keluar dari tubuh mereka. Dengan penuh tekad, Jiang Han berniat untuk membunuh kaisar. Dirinya juga bersyukur hubungannya dengan Ruxue sebagai suami istri tidak diketahui oleh kaisar. Langkah awal yang ada di benak Jiang Han adalah mendapatkan perhatian penuh dari kaisar untuk melindungi semua orang. Hal itu akan sangat mudah dilakukan mengingat kaisar sepertinya tertarik dengan darah naga leluhur milik Jiang Han. Hei kaisar tua bangka, apa kau sungguh tertarik dengan tubuh milikku ini? Ujar Jiang Han yang dengan cepat berubah ke mode naganya. 100,000 lightning, teriak Jiang Han sembari menyerang kaisar. Jiang Han mengeluarkan banyak petir ke arah kaisar. Akan tetapi teknik tersebut hanya dapat membentur barir yang dikeluarkan lonceng pemakan jiwa. Teknik Jiang Han tidak mampu menembus pertahanan milik kaisar. Belum cukup, sangat lemah. Apa hanya begini kekuatan milikmu? Ujar kaisar sembari meremehkan Jiang Han. Melihat tekniknya tidak berhasil, Jiang Han menyimpulkan bahwa tekniknya seharusnya berdampak pada kaisar. Akan tetapi serangan petir terhenti karena perlindungan dari lonceng pemakan jiwa. Kemudian Jiang Han kembali menyerang kaisar. Kali ini dia melesat dengan sangat cepat ke arah kaisar. Potong, teriak Jiang Han mengeluarkan tekniknya. Teknik tersebut ternyata bukan untuk langsung menyerang kaisar. Teknik tersebut digunakan untuk menghancurkan barrier dari lonceng pemakan jiwa, sehingga kaisar dibuat terkejut mengetahui Jiang Han mampu menembus pertahanannya. Beberapa rentetan pukulan langsung dirasakan oleh kaisar. Hal itu mampu membuat kaisar terhempas sangat jauh. Seakan tidak mau melepaskan mangsanya, Jiang Han kembali melesat ke arah kaisar dan menyerangnya kembali. Di sini Jiang Han bergumam, puncak transformasi naga leluhur ini membuat kekuatan fisik dan kecepatanku meningkat melampaui alam Juedian. Namun ini tidak akan membunuhnya, karena lonceng jiwa akan kembali membangkitkan serta membentuk ulang tubuh kaisar yang hancur secara perlahan. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Jiang Han kembali menghajar kaisar tanpa jeda sedikit pun. Pertarungan mereka juga menimbulkan kekacauan serta kerusakan pada infrastruktur yang ada di ibu kota. Bukan pertarungan sih, tapi lebih pada Jiang Han yang menghajar kaisar secara terus-menerus. Aku akan terus membuat dia kehilangan koneksi dengan lonceng jiwa. Bagaimanapun juga, ini kesempatan yang aku punya untuk menghentikan regenerasi pada tubuh milik kaisar. Jui Jongjin, Huang Quan Thunderstorm. Terus-menerus Jiang Han menggunakan tekniknya pada kaisar. Dan akhirnya usaha Jiang Han berhasil. Terlihat lonceng jiwa retak lalu kemudian pecah terbelah menjadi beberapa bagian. Beberapa saat kemudian
Dengan nafas yang belum stabil karena pertarungan sebelumnya, Jiang Han berdiri sembari menginjak kaisar yang terlihat dalam kondisi yang sangat parah. Tangan dan kakinya telah hilang, serta di bagian dada yang tampak berlubang. Dengan sisa kekuatan api Phoenix yang ditinggalkan Daxia, aku menemukan sebuah celah dan membenturkannya dengan kekuatan petir milikku. Akhirnya, dua kekuatan tersebut membuat lonceng pemakan jiwa meledak. Setelah merasa menang melihat kondisi kaisar yang terluka cukup parah, Jiang Han berniat pergi untuk menyelamatkan gadis-gadisnya. Akan tetapi, hal tak terduga kembali terjadi. Gadis-gadis Jiang Han yang dalam kondisi ditutupi mulutnya mencoba memperingati Jiang Han untuk tidak lengah dan menganggap telah mengalahkan kaisar. Jiang Han yang menganggap pertarungan melawan kaisar telah berakhir, akhirnya tersadar akan sesuatu. Jiang Han menyadari jika daya hidup atau suplai kekuatan lonceng pemakan jiwa sudah dihancurkan. Akan tetapi, makam yang diciptakan oleh kaisar masih tetap bisa berdiri, di mana seharusnya dengan kekalahan kaisar, makam tersebut juga akan ikut hancur sepenuhnya. Duseng Blood Lotus. Tiba-tiba dengan cepat sesuatu menyerang Jiang Han dari belakang hingga menembus tubuhnya. Hal itu benar-benar tak terduga. Serangan yang sangat cepat sehingga Jiang Han tidak mampu menyadari serangan diam-diam tersebut. Sementara itu, secara perlahan, tubuh kaisar bangkit kembali. Tubuh yang sebelumnya sudah hancur perlahan diselimuti oleh darah yang berbentuk mirip tentakel. Hal itu mampu menutupi luka serta menjadi anggota tubuh kaisar yang telah terputus. Ya, selama ribuan tahun aku sudah berlatih dan mengkultivasikan lonceng pemakan jiwa ke dalam jiwaku. Lonceng yang sebelumnya kau hancurkan hanyalah sebuah replikanya saja, dan lebih mirip sebuah pajangan. Sesungguhnya lonceng pemakan jiwa yang asli sebenarnya sudah menyatu dengan jiwa milikku. Di tengah-tengah saat Jiang Han terjatuh, dia memandangi kaisar yang hampir bangkit sepenuhnya. Lalu Jiang Han berkata, "Sial, bagaimana mungkin? Bentuk itu, apa dia masih seorang manusia?" Dari dalam tanah, darah yang mirip sebuah tentakel terus-menerus memberi kekuatan dan menyatu sepenuhnya dengan kaisar sehingga membentuk penampilan baru. Dengan perubahan barunya, kaisar kemudian berujar, "Saat ini aku kuat, bahkan telah sempurna. Dan setelah ini kau juga akan menjadi bagian dari kesempurnaanku. Akan kuambil tubuhmu dengan paksa." Oke, sampai di sini dulu. Tunggu update cerita selanjutnya dan see you.